Bangkit dari keterpurukan, temukan kekuatan di dalam diri. Kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku, dan di sepanjang perjalanan itu, kita seringkali dihadapkan pada keterpurukan. Keterpurukan bisa berupa kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam hubungan, krisis keuangan, atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ketika itu terjadi, seringkali kita merasa lemah, tak berdaya, dan bahkan kehilangan arah. Namun, di balik setiap keterpurukan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri, serta melangkah untuk terus maju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya di dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya adalah, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan, Allah telah menyiapkan kemudahan. Keterpurukan bukanlah akhir, melainkan sebuah fase yang harus kita lewati untuk menemukan kekuatan sejati di dalam diri. Lantas, mengapa keterpurukan itu terjadi? Keterpurukan adalah bagian dari ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya untuk mengukur keimanan dan ketabahan mereka. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya adalah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Ujian hidup bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita, melainkan cara Allah untuk mendewasakan kita. Seperti logam yang ditempah di dalam api untuk menjadi lebih kuat, begitu pula jiwa manusia diuji agar lebih tangguh. Adapun langkah-langkah agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, yang pertama adalah akui perasaan dan terima keadaan. Langkah pertama ini untuk bangkit adalah menerima kenyataan. Tidak apa-apa merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Perasaan ini adalah bagian alami dari proses penyembuhan. Jangan menekan emosi Anda, tetapi akuilah keberadaannya. Seperti contoh di dalam kehidupan, seorang wanita, dia adalah seorang ibu tunggal, kehilangan pekerjaannya saat pandemi COVID. Pada awalnya, ia merasa hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun setelah ia menerima keadaannya, ia mulai mencari cara untuk melanjutkan hidup dengan mencari peluang baru. Yang kedua, mari kita temukan hikmah di balik keterpurukan tersebut. Setiap keterpurukan memiliki pelajaran tersembunyi. Bahkan di dalam Islam, konsep husnuzan atau berprasangka baik kepada Allah mengajarkan kita untuk selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan yang baik. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 dengan artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mari kita mengambil contoh kehidupan dari seorang pengusaha yang sangat sukses. Namun kali itu ia mengalami kebangkrutan setelah bertahun-tahun membangun bisnisnya. Awalnya ia merasa gagal, tetapi kemudian ia menyadari bahwa kegagalan itu memberikan waktu untuk lebih dekat dengan keluarganya dan memulai bisnis baru yang lebih sukses. Yang ketiga, bangkit dengan doa serta usaha. Di dalam agama Islam, doa adalah senjata orang beriman. Ketika mereka lemah, mendekatlah kepada Allah. Mintalah kekuatan dan petunjuknya. Namun, doa harus disertai dengan usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Ikatlah unta, lalu bertawakallah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, kita harus berusaha semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat, kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita andalkan. Hal ini seringkali keterpurukan membuat kita merasa kehilangan kontrol atas hidup. Namun ada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan, seperti cara kita merespon situasi atau langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil untuk memperbaiki keadaan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, berkata, "Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan." Yang kelima yaitu dikelilingi dengan orang-orang yang mendukung. Dukungan dari orang-orang terdekat adalah sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan ragu untuk berbagi perasaan dengan keluarga, teman, atau bahkan seorang mentor. Seperti contoh kehidupan seorang mahasiswa yang pernah gagal dalam ujian penting. Ia merasa putus asa, namun dengan dukungan teman-temannya, ia belajar dari kesalahan, memperbaiki cara belajarnya, dan akhirnya berhasil lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Di dalam ajaran agama Islam, tawakal atau berserah diri kepada Allah adalah inti dari bangkit atas keterpurukan. Ketika kita percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana, hati kita pasti menjadi tenang. Di dalam ajaran Kristiani, dalam kitab terdapat ayat bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada untuk mereka yang merasa terpuruk. Di dalam ajaran Buddhisme, Buddha mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Namun penderitaan juga bisa menjadi pintu untuk menjadi pencerahan. Jika kita melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi, maka kita akan merasa lebih baik. Di dalam filosofi, Nietzsche, seorang filosof terkenal, berkata, "Apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat." Keterpurukan adalah kesempatan untuk menemukan kekuatan yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Mari kita temukan kekuatan di dalam diri dengan bangkit atas keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan ketekunan. Namun di balik setiap keterpurukan, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Di dalam proses ini, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita seperti yang dijanjikannya. Di dalam surat Yusuf ayat 87, Allah berkata, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir." Keterpurukan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Dengan percaya kepada Allah, diri sendiri, dan proses kehidupan, kita bisa bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya.